Selamat hari Sabtu, hai Irsyad Dase. Wah ini Kak Irsyad. Salam kenal Kak Irsyad. Kak Irsyad tinggal di mana nih? Kemarin kayaknya baru follow Dikdok. Welcome to Dikdok. Dikdok itu diskusi karo dokter. Tadi malam kita baru ketemu ngobrol bareng dokter Francisca Yosa. Dan siang hari ini seneng banget lagi di live marathon Dikdok. Kita akan ngobrol sama dokter Nadia Rabi Ulinda. Topiknya apa? Halo Kak Eva. Topiknya adalah si paling begadang. Hai dokter Nadia. Nah dokter Nadia udah gabung. Oke, sebelum kita undang dokter Nadia, mau cerita dulu teman-teman nih weekend lagi ngapain. Wah ini aku adalah tim begadang yang tadi malam tidur jam berapa ya, kayak jam 3 jam 4an gitu. Akhirnya kepalanya udah gak sakit, cuman badan pegel-pegel banget. Nah pas banget topiknya hari ini, siang ini kita ngomongin tentang si paling begadang. Aku langsung undang aja dokter Nadia kalau gitu. Udah saya terima dokter, boleh dilihat dulu. Coba deh. Kok belum masuk ya? Bentar ya. Dok. Coba. Udah saya undang dokter. Siang dokter Bayu. Happy weekend dok. Selamat berlibur ya dok. Oke, coba dok, saya udah undang dokter. Dokter boleh lihat notifikasinya. Nggak apa-apa dok. Coba dilihat aja. Tadi saya udah berundang. Nah, oke, kesambung. Nah, ini dia. Sorry. Sinyalnya rada-rada nih di sini, Mbak. Halo, selamat siang. Selamat siang dokter Nadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Mbak? Baik dok, ini kita kayaknya yang lain masih pada jalan-jalan weekend ya dok ya. Hari Iya, Sabtu. benar. Kalau saya mah hari Benar-benar. ini istirahat aja di rumah. Dokter Nadia ini apa nih kegiatannya hari ini? Liburan dok atau di rumah aja? Ya, liburan sambil jaga. Oh, ini jaga. Iya, lagi jaga. Bentar lagi selesai sih. Wah, masih kerja ya kalau siang-siang. Iya. Dokter, thank you sudah menyempatkan nih, kita nggak apa-apa reschedule jadi siang. Ini saya juga kurang enak badan sebenarnya karena saya begadang dok, jadi makanya pas banget sih judulnya nih kayaknya hari ini. Oke, dokter Pas-pas Nadia, langsung. sebelum kita ngobrol lagi, kita mau infoin aja nih. Jadi teman-teman, dokter Nadia adalah salah satu dokter yang membantu kita nih dalam program Dikduk, yaitu live Instagram marathon. Jadi kita rencana mau 100 episode marathon live IG setiap hari dok. Doain nih dok ya. Lancar-lancar, Kejadian. Mbak. Keren. Ya. Nah, dokter Nadia, kita kenalan dulu. Dokter Nadia ini sebagai dokter apa, prakteknya tadi di mana, siapa tahu ntar kita main bisa ketemuan. Silahkan dokter. Oke, halo semua, selamat siang. Perkenalkan saya Dr. Nadia Rabilinda. Saya saat ini sebagai dokter umum. Saya prakteknya di salah satu klinik di Tangsel. Itu apa ya? Sehari-hari saya seperti ini sih, gitu. Walaupun nggak setiap hari klinik, tapi ya mungkin di rumah ya ngurus anak gitu. Oke, jadi mother and doctor juga ya dok ya. Bener. Oh, ternyata dokter di Tangsel ya. Iya, di Tangsel. Saya kira kayak mungkin di Sumatera atau di oke, Pak, bisa dikunjungi nih kapan-kapan kita meet up dok. Iya, betul. Bisa lah kita Dokter, atur ya. kita sharing singkat nih dok. Ini saya kebetulan banget ya dok. Kemarin kan saya sakit kepala juga tuh lagi live. Terus udah agak enakan. Tadi malam juga tidurnya jam 3 sampai jam 4 gitu kayaknya. Kebangun jam 7. Tapi saya sebenarnya bukan tim begadang ya dok ya. Saya bukan yang suka begadang gitu. Kalau disuruh begadang bisa. Dan saya juga nggak insomnia. Nah,
kita ngobrolin nih si paling begadang. Hari ini kan malam minggu, Dok. Biasanya nih ya orang-orang kalau udah malam minggu tidurnya lama, begadang. Bahkan ada beberapa orang yang punya habit tadi begadang gitu terus. Nah, saya mau tanyain dulu, Dok. Begadang itu sebenarnya apa sih? Itu bahasa Indonesia, bahasa dari kesehatan itu apa sih namanya? Ada nggak, Dok? Oke, jadi begadang itu setelah saya telusuri ternyata ada juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi artinya adalah eh, terganggunya waktu tidur yang seharusnya itu adalah 8 jam tiap harinya gitu. Jadi jam tidurnya itu mungkin bisa 8 jam tapi terganggu terputus-putus itu juga salah satunya begadang gitu. Kalau dari bahasa medis sih nggak ada bahasa begadang ya, paling jatuhnya ke insomnia gitu. Itu sih secara garis besarnya seperti itu. Berarti begadang dan insomnia itu sama ya, Dok ya? Ya kurang lebih gitu ya. Cuma kalau insomnia itu sebetulnya dia memang ada gangguan. Jadi secara fisiknya tuh memang ada gangguan. Dia nggak bisa apa ya, ritme tidurnya tuh tidak bisa mengikuti yang seharusnya gitu loh. Kan badan kita ini udah dirancang kalau misalnya udah kondisi udah malam, udah gelap, itu udah waktunya istirahat gitu. Organ-organ udah harusnya istirahat. Tapi pada kondisi insomnia tidak bisa seperti itu. Nah, kalau yang begadang mirip-mirip kayak gitu, tapi lebih ke kayak pola aja ya. Mungkin ya misalnya emang waktu yang tersedia untuk istirahat tuh sedikit. Nah, jadi mau nggak mau begadang gitu. Beda di penyebabnya di apa ya, mendasarinya tuh apa gitu, beda di situ. Ini jadi tahu nih. Oke, Dok. Kan kita tahu ya, Dok, anak-anak sekarang kok anak-anak ya kayak saya tua banget. Di usia kayak 22 sampai 35, bahkan katanya kalau udah usia 35 ke atas itu makin susah tidur gitu. Nah, jadinya begadang, punya kebiasaan begadang. Kalau kita punya kebiasaan begadang, itu kalau dulu kan waktu sekolah kita dibilang ya jam tidurnya organ tubuh itu, jam bekerjanya organ tubuh itu adalah di saat malam, makanya kita disuruh tidur. Nah, kita mau refresh lagi nih, Dok. Apa sih yang terjadi gitu ketika nih kalau kita tetap aktif begadang walaupun nggak aktivitas yang gimana-gimana tapi tetap nggak tidur, tetap organ tubuh gitu ya. reaksinya gimana? Iya. Ya, jadi jam-jam tidur itu sebetulnya nggak cuma mata doa yang merem, tapi juga organ-organ kita semua pada fase istirahat. Salah satunya yang sangat tingkat yang terendah itu adalah tingkat sel-sel gitu, hormon itu sangat berpengaruh terhadap waktu istirahat. Jadi ada beberapa hormon, contohnya hormon stres, hormon kortisol itu yang mengatur stres. Dia seharusnya pada saat kita tidur dia juga turun jumlahnya gitu ya. Tapi kalau kitanya tetap paksakan untuk melek, nah kortisolnya meningkat dan malah meningkatkan jadi kitanya gampang stres, gampang cemas. Nah, itu salah satunya. Lalu ada juga hormon yang mengatur jumlah gula dalam darah. Nah, itu kalau begadang dia jadinya turun. Jadi harusnya yang dia bisa menstabilkan gula dalam darah, nah hormon itu jadinya turun kan. Sedangkan biasanya kalau kita begadang kan pasti makan ya kerjaannya kan. Nah gula darah tetap naik, jadi nggak ada yang mengatur gula dalam darah itu. Nah akhirnya bisa menimbulkan nanti di kemudian harinya kemungkinan untuk diabetesnya jadi meningkat karena itu. Gitu. Menarik. Ini saya baru tahu juga kayak hormon kortison tadi ternyata bisa meningkat kalau kita malah nggak tidur ya. Makanya ya masuk akal, semakin kurang tidur rasa cemas itu semakin ada dan ya itu ya maksudnya jadi tingkat cemasnya makin banyak. Oke Dok. Nah saya penasaran, saya kan kalau dulu lagi skripsian gitu ya Dok ya, mungkin banyak nih teman-teman yang ngalamin atau mungkin lagi ada deadline kerjaan jadinya begadang. Kenapa kalau pas kita malah begadang Dok, kita malah lapar banget? Kayak jam 6 pagi, jam 5 pagi tuh kayak perut tuh udah bunyinya tuh kayak kelaparan banget Dok. Padahal malam kita makan malam gitu. Heran, kenapa Dok? Ada nggak ilmiahnya Dok? Jadi kalau dari situ apa ya, memang mungkin ke arahnya ke lambung ya. Jadi kalau dalam keadaan kita tidur itu lambung pun bisa tenang dalam waktu sekian 8 jam tuh dia nggak, asam lambungnya tuh nggak meningkat gitu loh. Beda dengan misalnya kita siang, tiap 2 jam sekali kalau perut kita nggak keisi pun akan muncul asam lambungnya, jadi menimbulkan rasa lapar. Nah kalau kita begadang pun begitu, gitu. Jadi semua serba imbalance ya. Jadi ada yang harusnya dia tidur jadinya meningkat, kayak gitu-gitu. Jadi memicu, memang pengennya makan.
gitu. Ditambah juga mungkin karena hormon si kortisol itu ya yang bikin bawaannya kayak cemas, kayak pengen sesuatu yang bisa menenangkan kita ya, yang biasanya dicari ya makanan gitu. Oh iya, Gitu. masuk akal pantas ya. Kok kalau pas begadang itu dia lebih ke lambung ya, cepat lapar. Oke, thank you dok. Nah Nah, ini dok, gitu. gimana nih dok? Lebih ke resiko sih. Kadang tuh kita nggak tahu ya resikonya, kayak mungkin kita tahu juga resiko kalau kurang tidur itu pasti nanti ada. Cuman kayak kita menyepelekan selama masih bisa beraktivitas, selama masih nggak capek, kita kan bablas terus gitu ya, akan hajar terus. Sebenarnya resikonya dok, ada nggak kayak resiko minor sampai mayornya kalau kita meneruskan kebiasaan begadang ini? Ya, kalau minor atau mayornya bisa klasifikasiin sendiri ya. Cuma kalau saya sih yang paling cepat terasa itu adalah menurunnya konsentrasi. Oh, Di saat kita harusnya aktif di siang hari, kita harusnya bisa produktif, bisa berpikir, bisa memutuskan, bisa mengambil keputusan gitu ya. Itu semua bisa akan menurun kemampuan itu karena begadang oke. gitu. Jadi kondisi apa ya aktifnya atau tidaknya kita itu dipengaruhi dari tidur kita pada malam hari berkualitas atau tidak. Jadi yang paling terasa paling cepat yaitu konsentrasi menurun, terus tidak bisa berpikir dengan mudah gitu ya. Lalu jadi gampang ngantuk dan juga jadi emosi juga naik turun tuh kalau tidurnya kurang gitu. Itu lalu yang jangka panjangnya ya macam-macam kayak tadi ya, karena hormon yang harusnya tidur itu seimbang lalu terbiasa berkepanjangan selalu begadang, ya nanti akan imbalance di kemudian hari. Contohnya jadi ada resiko ke arah diabetes, ada resiko ke arah gangguan kecemasan, lalu ya macam-macam ya gitu, kayak misalnya ke kulit juga nanti jadinya kusam karena produksi kolagennya itu jadi nggak bisa maksimal gitu. Dan imun kita juga bisa rada susah untuk memerangi itu ya, penyakit-penyakit ya, karena saat kita tidur apalagi dalam kondisi semuanya gelap, itu imun kita lagi diperbaiki, lagi di refresh gitu. Nah tapi kalau kitanya begadang, kapan ada waktu refreshnya, si imunnya jadi gampang gampang lemah gitu. Ada penyakit apa gampang lemah dia gitu. Jangka panjangnya seperti itu kurang lebih. Oke, bener banget ini yang kata dokter Nadia. Jadi, oh ya bener, pantas ya dok ya, orang kalau kita misalnya begadang aja 3 hari tuh tiba-tiba bisa ngedrop, minimal tuh Iya, pilek, tiba-tiba batuk. betul. Iya bener-bener. Oh jadi sebenarnya Betul. tidur itu banyak banget gitu manfaatnya, kayak tadi merefresh imun kita, kulit kita, kayak tadi emang jam-jam istirahat organ tubuh kita. Nah Iya. dok, tapi kan gimana ya, tanda dok, tanda gitu ada nggak sih dok, kayak pertanda tuh kita tuh kan kadang nggak, gimana ya, keasikan kan begadang itu tuh kadang bukan kita yang mau ya dok, kayak oh ini Iya. lagi deadline nih misalnya kalau lagi kerja, ada nggak pertanda yang bisa kita jadikan pengingat, oh ini kayaknya harus tidur deh, apakah kalau perut emang udah bunyi-bunyi ya udah ditidurin aja, atau apa dok pertanda-pertanda tubuh tuh kalau minta tidur? Kalau pertanda tubuh biasanya enggak ya, karena ngikutin pikiran kita biasanya. Jadi Bener. semakin kita sibuk dengan pikiran kita sendiri, tubuh pun akan ngikutin gitu. Jadi paling kita harus membatasi dari segi waktu sih Mbak. Itu paling Hmm. optimal tuh dari situ gitu. Kita harus tahu sendiri, oh udah kayaknya udah terlalu parah gitu. Udah lebih baik coba tidur deh gitu. Cuma emang kalau dalam kondisi insomnia yang dimana ada gangguan mengenai ritme itu, walaupun dia ada nih waktu buat tidurnya udah cukup nih, tapi kok dia nggak bisa merem, dia nggak bisa nyenyak gitu. Nah itu Betul. yang memang harus dibantu biasanya gitu. Tapi kalau nggak ada Kalau gangguan seperti itu, lebih baik batasi dari segi waktu sih kalau saya saranin oke, jadi gitu. kalau misalnya tidak ada gangguan, kita sendiri yang harus batasi tadi ya, yang benar-benar Iya, batasi. betul. Nah, kalau boleh itu nggak dok? Misalnya nanti kalau ada teman-teman gitu, nggak apa-apa dok, santai aja. Kalau ada teman-teman Ya, yang memang tadi ada gangguan gitu, misalnya memang nggak bisa tidur, insomnia, apa yang bisa mereka lakukan dok? Biasanya kemana ya gitu minta pertolongannya? mungkin lebih baik datang dulu ke dokter ya untuk diperiksakan, karena ada beberapa kondisi fisik atau kondisi terhadap organnya yang memang terganggu yang mengakibatkan dia jadi insomnia. Ada kondisi jadi kondisi organik ya disebutnya.
Jadi memang dipengaruhi oleh kesehatan fisiknya, jadi menyebabkan dia insomnia. Jadi lebih baik periksakan dahulu ke dokter, nanti mungkin kalau misalnya, boleh ke dokter umum misalnya. Tapi nanti setelah diperiksa-periksa ternyata dari kondisi fisiknya nggak ada masalah, mungkin bisa bicarakan ke dokter ahli jiwa untuk nanti akan diberikan obat-obatan supaya bisa lebih lancar lah ritme tidurnya gitu. Oke. Oh, tadi dokter bilang ternyata ada kondisi fisik tertentu yang bisa buat kita Iya, insomnia. Itu benar ya dok ya? betul, betul. Ada apa dok? Contohnya Misalnya kayak termasuk juga lambung, kayak lambung itu tuh bisa tuh. Oh, oke oke oke. Itu Jadi salah kalau satunya kayak itu. ada riwayat lambung malah bisa buat insomnia. Ya, kondisi lambungnya sudah lumayan parah ya. Jadi dia bikin asam lambungnya meningkat, malah jadi kalau dia tiduran tuh dia jadi nggak nyaman gitu. Jadi dia lebih baik duduk gitu. Nah itu yang bisa bikin dia jadi nggak mau tidur gitu. Oke, ini buat teman-teman nih banyak banget saya punya teman-teman yang ada riwayat asam lambung dan katanya insomnia. Jangan-jangan bukan gara-gara banyak pikiran dok, tapi gara-gara asam lambungnya Iya, ya. iya gitu. Dokter Dokter Nadia Bisa ada jadi. ada pernah nggak sih dok kayak ketemu pasien gitu atau ketemu teman keluarga yang memang punya kebiasaan begadang yang mau perbaiki habitnya gitu loh dok, ada nggak? Atau misalnya malah dampaknya jadi kayak gini nih gara-gara begadang begadang terus. Ya, kebetulan ada sih keluarga yang kayak gitu. Jadi dia mengklaim bahwa dia tuh insomnia karena dia udah coba mau tidur dalam cara apapun, dengan cara apapun dia nggak bisa gitu. Cuma memang dia akui makin kesini dia makin ada keluhan di tubuhnya. Kayak misalnya contohnya dia gampang, kolesterolnya gampang naik gitu. Bahkan dia makan sedikit aja kolesterolnya gampang naik. Terus darah tinggi juga gitu. Jadi ya memang kompleks ya jadinya karena dia udah sekian tahun memang terbiasa insomnia kayak gitu. Jadi dalam sehari itu dalam 24 jam dia tidur siang aja paling cuma 2 jam, 3 jam gitu. Selebihnya ya nggak tidur gitu. Itu merasakan sih kayak gitu ya. Gitu. Oke. Kalau dokter Nadia sendiri, kalau saya pernah ya dok, maksudnya kayak tadi malam tuh saya juga hitungannya begadang ya kan, dan baru 1 hari begadang aja nggak enak banget tubuh kalau kita udah ngeh ya dok, maksudnya peka banget sama tubuh gitu. Karena kalau kita biarin otak kan ya, dok yang akan bilang oh nggak apa-apa, padahal sebenarnya tubuh tuh udah ngasih respon gitu loh. Kita tuh sebenarnya capek, pingin istirahat. Nah, dokter Nadia pernah nggak kayak gitu juga? Mungkin di fase dulu lagi kuliah begadang. Kayaknya pernah ya, semua orang pasti ngerasain. Apalagi yang namanya tugas kan, aduh itu mah udah nggak bisa dihindari lagi. Terutama juga setelah bertambahnya umur, udah berkeluarga, ada anak bayi, ya itulah ya, udah nggak bisa dipungkiri lagi nih. Itu tidak bisa dihindari mau nggak mau ya begadang. Jadinya dalam tiap malam itu tidur paling 3 jam gue bangun, tidur sebentar kebangun lagi ya emang kayak gitu. Tapi ya setelah bisa ada selanya, kita ada kesempatan untuk tidur ya udah kita coba tidur deh gitu. Oke. Dok, saya penasaran kayak tadi. Oh ya, berarti kan ada beberapa kejadian yang buat kita mau nggak mau begadang. Kayak misalnya tadi pas ibu baru melahirkan mau nggak mau kan pasti begadang. Kan nggak mungkin ya dok kita tidur cuman gara-gara biar organ tubuhnya sehat. Ada nggak saran dari dokter? Misalnya kalaupun pengen begadang atau lagi ngerjain sesuatu atau mungkin ada situasi tertentu yang buat kita begadang, itu range waktunya berapa gitu? Sebulan kah? Masih ditoleransi atau berapa? Oke, kalau dari segi medis sih nggak ada seperti itu ya Mbak. Paling definisi dari insomnianya aja. Dalam 1 minggu dia berapa hari nih yang nggak bisa tidur. Kalau misalnya dalam 1 hari doang ya berarti disebutnya dengan insomnia akut. Kalau yang bisa dalam seminggu itu setengahnya itu nggak bisa tidur semua. Nah itu berarti insomnianya udah kronis. Kayak gitu aja sih batasannya. Tapi nggak ada yang sampai harus seberapa hari harus sedetail itu nggak ada sih. Gitu. Oke, hitungannya kalau secara medis belum nggak ada ya dok ya sampai sekarang. Oke oke. Nah, terakhir dok, terakhir nih saran dok misalnya untuk teman-teman, mungkin saya juga nanti kalau begadang, ada nggak tips? Ya karena tadi nggak ada pilihan, mau nggak mau begadang, ada nggak tips yang bisa membantu kita kayak menebus rasa bersalah kita sama organ tubuh tadi? Gitu, ada nggak dok? Selain disuruh tidur lagi. Iya, paling pertama dalam seharian itu coba hindarin kafein.
Minuman Oh, berkafein coba hindarin dulu, siapa tahu begadangnya karena kafein itu gitu kan. Lalu makannya coba teratur, jangan sampai pas mau jamnya tidur, misalnya biasa tidur jam 9, jam setengah 9 baru makan malam. Itu juga nggak bagus karena ya itu takut ada resiko ke arah lambung tadi itu kan. oke. Asam lambungnya naik jadi dia nggak bisa tidur. Lalu coba perhatikan lagi misalnya ada riwayat alergi enggak yang bikin dia sesak nafas misalnya kalau malam-malam. Nah, itu dihindari pemicu-pemicunya. Terus olahraga teratur kalau bisa, itu membantu sih. Jadi Hmm. hormonnya jadi balance gitu ya. Olahraga di pagi atau siang atau sore gitu. Minimal 30 menit lah gitu. Gitu aja sih paling. Oke, oke. Wah, ini ada Mm-mm. yang nanya, tapi tadi udah mau kita tutup. Kita boleh jawab dulu ya, Dok ya. Satu ini Oke, oke. ada dari siapa yang nah. Dari @marahadi_92. Dok tanya, saya kan ada riwayat TOF sejak lahir dan belum operasi sampai sekarang. Usia saya 30 tahun. Akhir ini sering begadang sampai merasa nyeri dada. Apakah itu karena begadang, Dok? Boleh dijelasin juga, Dok, riwayat TOF itu apa? Gitu. Oke, Silakan. TOF itu yang tetralogi Fallot itu ya. eh yang kondisi jantungnya ya, yang ada gangguan di jantung. Oke. Jadi eh mungkin jadi agak kurang. Bisa jadi itu salah satu penyebab dari begadang. Tapi kalau boleh ditelusuri lebih baik ditanyakan lagi ke dokter jantungnya. Jadi bisa dicari tahu dulu apakah memang segitunya mempengaruhi begadangnya atau bisa diatasi dengan apa gitu. Coba konsultasikan dahulu aja ya. Gitu. Saya nggak berani ngomong lebih lanjut, takutnya ada kondisi lain yang tidak terdeteksi lewat chat begini aja gitu. Dokter, maaf boleh diulangi lagi. Tadi tuh sinyal saya lagi jelek, jadi saya nggak dengar awalnya apa. Oh, oke, oke, oke. Ya, jadi kondisi pada penyakit jantung itu memang mungkin pengaruhnya ke arah denyut jantungnya yang rada tidak teratur, gitu. Hmm. Sebentar Nah, ada ini bahasa apa lagi tadi? tanpa operasi. Berapa tanpa operasi? Apa itu maksudnya ya? Berapa Kak berapa Mara Hadi itu berapa UH itu apa ya? tanpa operasi dok? Apa ya maksudnya ya? Apa-apa Oke, Kak, pokoknya boleh intinya, dikasih lagi? intinya gini, Ah, kalau misalnya penyakitnya ke arah jantung ya karena tadi denyut jantungnya tidak beraturan dan mungkin aliran darahnya juga jadi kurang optimal kan karena itu bisa jadi itu menyebabkan kurangnya nutrisi ke organ otak misalnya. Itu juga bisa bikin begadang. Tapi seberapa persennya itu bikin begadang saya juga belum paham ke arah situ ya. Mungkin bisa tanyakan ke dokter ahlinya aja ke jantung gitu. Itu sih. oke. Waduh, wah kadang mempengaruhi juga ya. Ya, kayak, ini kayaknya sambungan ke yang dokter tadi bilang ya, ada riwayat tertentu. Oh, usia harapan Oh, hidup, usia Dok. harapan hidup. Oh, oke, oke, oke. Sebetulnya usia harapan hidup ya, kalau usia 30 tahun menurut saya sih ini udah harapan yang cukup tinggi ya. Maksudnya lebih sering kebanyakan ketemunya tuh saat masih belia itu sudah tidak kuat biasanya gitu. Mungkin kalau dari segi teorinya juga nggak ada yang mematokkan usia berapa, udah nggak ada yang kayak gitu sih sebetulnya gitu. Asal bisa menjaga aktivitasnya jangan terlalu berat, jangan dipaksakan, saya rasa sih masih fine-fine aja gitu. Oke. Wow, ini buat Kak Mara Hadi semangat ya Kak ya. Nanti kayak kata Iya, dokter Nadia, langsung aja kalau sampai mempengaruhi tidurnya, apalagi nyeri dada gara-gara begadang, sebaiknya Kakak konsultasi, boleh nanti ke dokter Nadia atau ke spesialis yang khususnya betul. sekalian boleh ke spesialis jantung, silahkan Kak. Oke, semoga Betul. menjawab ya Kak Mara Hadi. Aduh, semoga sehat Ya, selalu. semangat ya. Oke. Dokter Nadia sebelum kita closing nih, terakhir deh dari Dokter Nadia. Dok, Ya, sebenarnya kan gini deh, dokter saya mau tanya, kalau seminggu terakhir dokter ada begadang nggak? seminggu terakhir ada banget. Berapa dok? Ada Dalam banget. seminggu, dalam seminggu ini kan udah Sabtu ya, dalam satu minggu ini ada berapa kali udah? Ada 3 malam ya, tapi memang kondisinya nggak mungkin kan, bukan karena saya nggak bisa tidur, Oh, tapi memang kondisinya gitu.
Oke. Kenapa gitu, Mbak? Kita Mbaknya sering ya? enggak sih dok, kalau bisa jangan Oh, lagi udah capek. Capek banget ternyata kalau begadang. Apa yang bisa dokter advice gitu ke teman-teman yang masih muda, yang maksudnya masih bisa ya menata kebiasaannya mumpung belum kelewatan banget, apa yang bisa kita perbaiki dok dari cara pola tidur yang supaya nggak begadang ini? Oke. Pertama, yang paling penting banget adalah jaga pikirannya, jangan sampai overthinking. Itu yang biasanya mengganggu ritme tidur juga tuh, karena kebanyakan pikiran, entah mikirin kerjaan kah, entah mikirin tugas kah, atau apa. Nah, itu juga lumayan mengganggu. Terus, yaitu makan teratur, olahraga yang teratur, jadi ritme tubuhnya, ritme organnya pun sudah teratur, jadi tubuhnya udah tahu kapan harus istirahat. Nanti dia akan terpicu untuk istirahat gitu. Minum yang cukup, kafein kalau bisa dihindari. Apa ya? Ya pola hidup sehat lah gitu ya. Ya, semua kadang udah tahu ya dok, tapi kok ya itu kadang teman-teman tuh bertanya-tanya kayak, ya begadang bukan mau gua kok gitu kalau teman-teman Nah, kantor bilang. betul. Ya gimana, tapi saya tuh pengen bahas ini biar teman-teman tuh makin ingat gitu loh, resiko-resikonya apa kalau kita ikutin terus Betul, nih habit betul. begadang ini. Oke deh. Gak kerasa, udah setengah tiga. Ya, Ini cepet ada banget. dari kamar mandi tadi. Makasih ya dok, ini dok ya. Oh iya, sama-sama. Semangat ya. Oke, Dokter Nadia sebelum kita pisah, mungkin dokter boleh share lagi kalau ada teman-teman yang mau konsul, apakah offline atau online bisa kunjungi Dokter Nadia di mana aja untuk konsultasi. Silakan dok. Oke, bagi yang mau konsultasi, mau lewat online boleh. Biasanya saya online-nya di aplikasi YesDoc. Nanti jadwalnya akan saya share, bisa melalui aplikasi YesDoc juga ya. Nanti cari aja Dokter Nadia Rabilinda. Kalau offline saya ada di klinik Dokter Rani Buaran di Tangsel. Silakan kalau ada yang mau konsultasi dengan saya langsung. Oke, wah, oke. Dokter Nadia, terima kasih sudah menyempatkan waktu weekendnya sambil Sama-sama, jaga. makasih banyak kesempatannya Mbak. Sama dong teman-teman juga tadi yang join masih sempat ya, saya kira tuh kayak ini pasti pada sibuk semua lagi liburan holiday mungkin Iya, lagi tidur ini masih iya tidur benar sih banget. dok, lagi capek banget. Dok, happy weekend, selamat beraktivitas minggu depan, Amin, semoga amin. tidurnya nyenyak ya teman-teman setelah Amin. nonton ini nanti malam, dan jangan begadang, oke? Iya. Dok, kita Sip. ketemu lagi di lain kesempatan, sampai ketemu Dokter Nadia, Ya, dadah. terima kasih banyak. Sehat-sehat semua.